Halo para kaum wifu semuanya, semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik. Di pertemuan kali ini kita akan mengupas isi dari episode 1029, yang dimana kita diperlihatkan Otama, Usopp, dan Nami yang bertemu Big Mom. Dan halaman lain diperlihatkannya Zoro yang seluruh tubuhnya dibalut oleh perban, banyak luka dan tulangnya yang hancur. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja ke pembahasannya. Di lantai 2 Onigashima kita diperlihatkan Otama, Usopp, dan Nami yang sedang dikejar oleh Paekuan. Di sini Usopp berusaha menyerang untuk melindungi yang lain. Usopp berkata, "Berapa kali lagi aku harus menyerang? Dia tidak tumbang juga." Paekuan menjawab, "Kenapa kau juga tidak menyerah saja?" Usopp berkata, "Mana mungkin kami menyerah tanpa perlawanan? Dasar siluman bayawak, pergi." Usopp incarlah bagian vitalnya, serang pelipisnya, serang ranangnya, di jakun, ulu hati, dan hidungnya, ucap Nami. Dan Otama berkata, "Berjuanglah Komichio. Sedikit lagi kita sampai. Kita harus meminta Umami-chan, supaya membuat temannya memakan Dangoku. Biar aku bisa mengendalikan mereka sampai lantai 5. Saatnya aku bergerak, untuk menjadikan mereka berada di pihak kita. Jika aku bisa berguna, apapun yang terjadi nantinya aku tidak peduli." Nami pun menyangkal perkataan Otama, "Jangan pernah bicara bodoh Tama. Aku dan Usopp akan melindungimu." "Aku tahu itu, namun aku masih takut," ucap Tama. Usopp berkata, "Maaf telah membuatmu khawatir Tama, aku akan segera menyelesaikan ini." Usopp pun langsung menyerang Paekuan dengan serangan Hisatsu Midori Boshi miliknya. Di sini Nami merasa kepanasan dengan serangan yang dikeluarkan Usopp. Usopp pun mengatakan memang serangan ini tidak cocok untuk serangan dekat, tapi yang terpenting bisa menjatuhkannya. Usopp kembali mengeluarkan Hisatsu Midori Boshi miliknya. Dan Boku-Bokuri miliknya hingga mengeluarkan ledakan yang cukup hebat, hingga membuat Paekuan terkapar. Usopp berkata, "Kita berhasil, rasakan itu berdebah." Tak lama kemudian Usopp tercengang melihat Paekuan yang masih kembali bangkit. Usopp berkata apa yang terjadi dengan pemakan buah iblis dinosaurus itu, padahal Kibidango bekerja pada semua pemakan Smile. Paekuan berkata, "Dasar hidung panjang sialan." Dan tiba-tiba diperlihatkannya Big Mom yang berada dekat dengan mereka. Sontak mereka bertiga pun kaget saat melihat Big Mom. Big Mom melihat ke arah Nami dan Usopp, dan berkata, "Kucing pencuri dan si hidung panjang, kalian kru Mugiwara." Tapi Tama langsung memanggilnya dengan sebutan, "Onlin-chan." Big Mom melihat Otama sambil tersenyum, dan berkata, "Bukannya kamu Otama? Kenapa kamu ada di tempat berbahaya seperti ini?" Otama menjawab, "Aku mengkhawatirkanmu Onlin-chan. Karena tiba-tiba menghilang saat di udon." Sontak Usopp dan Nami pun kaget, dengan Otama yang mengenal Big Mom, dan bercakap baik dengannya. Bahkan Big Mom berterima kasih kepada Otama, dan dia berkata, "Aku takkan pernah melupakan rasa sup Oshiroku yang diberikan Otsuru di kota Okobore, itu sangat lezat." Tiba-tiba Otama menekuk wajahnya, dan mengatakan bahwa kota Okobore sudah tidak ada. Otama pun bercerita tentang kejadian di mana kota Okobore diserang oleh bawahan Kaido. Big Mom pun terlihat kesal saat mendengar cerita Otama, dan mengingat kebaikan orang-orang di sana kepadanya. Otama menangis saat membayangkan kota Okobore yang terbakar habis oleh para bawahan Kaido. Big Mom berkata dengan kesal, "Jadi ini ulah bawahan Kaido. Beraninya mereka melakukan semua itu kepada kota yang telah memperlakukanku dengan baik." Kemudian terlihat Paekuan yang kembali datang menghampiri mereka. Dan Paekuan berkata kepada Big Mom, "Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur."
Setelah Paekuan dekat dan akan melahap mereka bertiga, tiba-tiba Big Mom berkata, "Hei kalian, sekalipun di dunia bajak laut yang kelam, ada yang namanya balas budi." Big Mom pun langsung menyerang Paekuan dengan sebuah pukulan, hingga terdengar oleh Zeus dan Kid, dan Ulti yang kaget dengan laporan anak buahnya tentang Paekuan. Shin pun pindah ke lorong antara ruang harta lantai 2 dan lantai 3. Diperlihatkannya Izo, Kiku dan para samurai lain. Di sini Izo bertanya kepada Kiku, "Apakah kamu masih sanggup melanjutkan dengan luka seperti itu?" Di sini yang dimaksud dengan luka yang dipertanyakan oleh Izo, bahwa Kiku telah kehilangan satu lengannya. Kiku pun menjawab, "Beraninya kau mempertanyakan itu kepada seorang samurai? Ini hanya terasa gatal, dan nantinya juga akan hilang. Hatiku terasa lebih menderita, ketika kau menghilang dulu." Ijo berkata, "Jika kamu masih bisa mengejakku, berarti kamu baik-baik saja. Maafkan aku pergi tanpa memberitahumu." Kawamatsu bertanya kepada Ijo, "Apa yang akan terjadi dengan Wano kalau kita berhasil membuka negeri itu?" Ijo menjawab, "Kita akan membahas itu ketika sampai pagi kita masih hidup." Itu sebuah kemungkinan yang sulit kapapa, ucap Kawamatsu. Kinemon pun berkata, "Situasi sudah berubah menjadi perang besar, kita harus menang atau kita mati. Rekan kita mungkin kekurangan bantuan, dan aku harus menemukan Momonosuke, dan melindunginya sendiri. Kalian berpencarlah bantu yang lain." Semuanya menjawab, "Baiklah Kinemon sama." Tetapi di sini Kiku berkata, "Tolong biarkan aku menguruskan Juro, kali ini aku takkan gagal." Di sini semuanya berpencar dan bergerak pada arahnya masing-masing.